Dua desa dari Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Ketare dan Desa Segalanyar, terlibat bentrok. Dalam sebuah video amatir, puluhan warga terlibat bentrok dengan membawa senjata tajam. Peristiwa ini terjadi lantaran adanya warga dari Desa Ketare yang terciduk saat mencuri lampu reklame di Jalan Bypass Bil Mandalika. Kemudian pelaku pencurian dihakimi warga. Tidak terima pelaku pencurian dihakimi, warga Ketare pun langsung turun dan terlibat bentrok dengan warga Segalanyar. Akibat kejadian ini, dua warga luka-luka akibat terkena senjata tajam. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, TNI Polri berjaga di perbatasan dua wilayah tersebut dan telah melakukan penyekatan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Salah seorang warga Ketare tidak mencuri lampu reklame, papan reklame yang di ujung sana. Ketahuan sama warga Dusun Kadek, hanya dipukuli. Kita evakuasi dan kita amankan. Tadi warga Ketare tidak terima kejadian itu. Sehingga terjadilah kejadian yang seperti yang akan diketahui tadi. Warga dihimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang diinginkan untuk tetap menjaga kondusivitas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah milik Lukman Muhammad, warga Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pagar Kukuh, Wonosobo, Jawa Tengah, hanyut tergerus arus sungai yang sangat deras. Rumah yang berada di pinggir sungai langsung ambrol, terbawa banjir. Beruntung 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Banjir bandang juga mengancam belasan rumah warga lainnya yang berada di pinggir sungai. Hingga saat ini derasnya aliran sungai mengakibatkan 2 rumah hanyut terbawa arus. 2 rumah huni, ini satu langsung ambruk dan satunya bangunan terbawa oleh derasnya air. Dari data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik pada waktu yang sama. Petugas diterjunkan di beberapa lokasi untuk membantu warga dan mendata kerusakan yang dialami. Hujan deras yang mengguyur wilayah Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan bencana longsor di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri meninggal dunia karena tertimpa material longsor saat melintas. Di mana isor? Tangannya ya? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Inilah video amatir milik warga saat evakuasi pasca bencana longsor di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. 2 orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Korban bernama Pujianto dan Nani yang merupakan pasangan suami istri tewas tertimpa material longsor dari tebing setinggi 60 meter dan lebar 20 meter saat melintas di lokasi. Kedua jasad korban berhasil dievakuasi setelah 2 jam oleh tim BPBD Wonosobo. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Menurut saksi mata, selain 2 korban meninggal, 2 orang lainnya juga melintas di lokasi saat longsor terjadi, namun berhasil menyelamatkan diri. Sedalam 20 meter, karena tersangkut tebing yang longsor itu sehingga pengendara dan kendaraan ikut terprosok ke sungai. Ada berapa kendaraan Pak yang terkena longsor Pak? Yang kena terlongsor kebetulan 2 kendaraan, terus yang kena musibah satu pengendara bersama. Usai kejadian, sejumlah warga berjibaku membersihkan material longsor agar dapat dilalui kendaraan. Selain itu, warga juga menumbangkan beberapa pohon untuk mengantisipasi longsor susulan. Agar dapat dilalui kendaraan saat ini, warga tengah membersihkan material longsor. Beberapa pohon harus ditumbangkan untuk mencegah longsor susulan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Panca Darmansyah, tersangka pembunuhan 4 anak kandungnya, sudah menjalani pemeriksaan pada hari ini. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Panca sempat tertunda karena masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Setelah sempat menjalani perawatan akibat percobaan bunuh diri, kondisi Panca Darmansyah, ayah yang tega membunuh 4 anak kandungnya, sudah mulai membaik. Pria itu sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tim penyidik Polres Jakarta Selatan karena sudah bisa diajak berbicara. Tadi malam baru ada pemeriksaan pendahuluan, jadi belum diperiksa secara tuntas ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada ini, kemudian kita sesuaikan, jangan berdulu. Jadi sambil kita obati, penyidik bisa memeriksa secara pendahuluan. Penetapan Panca Darmansyah sebagai tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa 12 orang saksi serta mendapat beberapa barang bukti. Polisi menyebut tersangka mengakui perbuatannya membunuh keempat anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terungkapnya pembunuhan 4 anak oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan bermula dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan pelaku. Polisi menyebut pelaku membunuh 4 anaknya secara bergilir dan juga direkam. Mas, ternyata yang di belakang itu bukan bau tikus, ternyata ada anak meninggal 4. Itulah kesaksian warga saat pertama kali menemukan 4 jenazah anak yang tewas di dalam kamar rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga awalnya mengira bau tak sedap berasal dari bangkai tikus. Warga pun terkejut saat mengetahui sumber bau itu ternyata dari 4 jenazah anak-anak yang berada di dalam kamar kontrakan. Warga kemudian melapor ke RT setempat dan berusaha mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci pada Rabu sore. Mendapat laporan warga, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi pun kemudian mengevakuasi 4 jenazah anak tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Polisi juga mengevakuasi ayah korban yang sekaligus pembunuh anak-anaknya, Panca Darmansyah. Saat itu, Panca ditemukan dalam kondisi terluka di kamar mandi karena akan melakukan bunuh diri. Polisi kini telah menetapkan Panca sebagai tersangka. Kepada polisi, Panca mengaku telah membunuh anak-anaknya dengan cara membekap. Panca membunuh 4 anaknya mulai dari usia paling kecil dengan durasi sekitar 1 jam dalam waktu rentan pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga, umur 3 tahun. Selanjutnya anak korban yang ketiga, umur 4 tahun. Dan terakhir anak korban yang tertua, umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan tersangka Panca merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya. Rekaman pembunuhan itu menjadi salah satu bukti polisi menetapkan Panca sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menjelaskan setelah melakukan pembunuhan, tersangka merapikan mainan anak-anaknya tersebut. Memvideokan dari setelah kejadian itu. Jadi di situ disampaikan bahwa ya memang yang bersangkutan menyampaikan kepada di video itu kalau tidurlah nak yang tenang. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Atas perbuatannya, tersangka Panca dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara hingga Jumat, jenazah anak-anak Panca masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Padahal pihak rumah sakit telah memperbolehkan keluarganya untuk membawa pulang jenazah korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nenek yang viral karena berorasi di mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus telah menyatakan permohonan maaf karena menyebut institusi kepolisian juga membantah melakukan intimidasi usai sang nenek melakukan orasi.
Karena undang-undang sudah Beginilah Nenek Agung Sinta yang berorasi di sebuah mobil bak terbuka dalam acara mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya hari Rabu lalu. Dalam orasi lantangnya ini, Nenek Sinta mengkritisi netralitas TNI dan Polri. Video ini pun viral di media sosial. Usai melakukan orasi, Nenek Agung Sinta mengaku salah karena... Ya, saya minta maaf karena salahnya saya menyebutkan institusi awak dhewe saiki musuhe polisi karo tentara gitu loh, Mas. Nah, itu yang saya merasa salah dan saya sudah minta maaf kepada si Pak Intel itu tadi. Kepolisian juga membantah ada anggota yang dikirimkan ke rumah Nenek Sinta. Sama sekali tidak ada intimidasi atau perintah untuk mendatangi sang nenek. Ini saya tegaskan, saya pastikan bahwa itu bukan anggota Satintelkam Polres Batu. Kemudian sudah kami konfirmasi juga ke Bid Propam Polda Jatim ya terkait dengan berita itu kami sampaikan dan jawabannya itu bukan anggota Polda atau polisi Polda Jawa Timur ya. Jadi saya tegaskan dan saya pastikan seperti itu. Dan kami juga sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim bahwa itu bukan anggota Polri. Sebelumnya Nenek Sinta mengaku gemas dan berorasi dengan adanya dugaan intimidasi. Memberikan contoh seperti kasus Aiman Wicaksono hingga budayawan Butet Kertarajasa yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kertarajasa kembali terjadi. Kali ini diduga akses komunikasi Butet dilumpuhkan hingga Butet tidak bisa berkomunikasi. Seniman Butet Kertarajasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarajasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Unggahan Butet juga menuai reaksi di kolom komentar akun Instagramnya. Diduga, lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Meski polisi telah membantah melakukan intimidasi, namun Butet kecewa karena saat konferensi pers polisi tidak mengajak Butet dan kawan-kawan untuk klarifikasi. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan bahan kampanye pemilu. Butet dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Seorang komika di Lampung diduga melecehkan nama Nabi Muhammad SAW saat mengisi kegiatan kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan Kamis lalu. Saat ini komika tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Video viral diduga menghina nama Nabi Muhammad. Ini diucapkan oleh komika Aulia Rahman dalam stand-up-nya di sebuah kafe di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Dalam materinya, ia mengatakan apa pentingnya arti sebuah nama seperti nama Nabi Muhammad yang jika dicek ada beberapa nama Muhammad di dalam penjara. Menyikapi kasus ini, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung mengultimatum Aulia Rahman untuk segera menyampaikan permohonan maaf. Kalau sampai tidak ada niat baik kalian Aulia Rahman untuk minta maaf oleh tokoh-tokoh agama, maka saya, Ketua Forum Pondok Pesantren Bandar Lampung akan melaporkan resmi sebagai jalur hukum penistaan agama ini. Ini udah masuk delik penistaan agama. Terkait hal ini, Aulia Rahman memohon maaf kepada umat Islam melalui media sosialnya. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW.
Saya hanya bermaksud untuk menyindir orang yang sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Aulia Rahman mengaku menyesali perkataannya serta meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan kepada siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan iNews melaporkan.